Hello everyone, Guswin here and welcome back to Guswin Guitar Show. Nah, di topik kali ini guys, gue akan membicarakan tentang pickup nih. Dan di sini juga kita ada satu narasumber yang orang yang paling kompeten dalam bicara soal dunia perpikapan ya, yaitu Mr. Gani himself alias Mas Gani. Oke. Nah, ini adalah episode yang seru banget ya guys ya. Ini karena selama ini kita udah banyak ngomongin gitar, tapi kita kali ini mengundang narasumber yang paling kompeten untuk membicarakan salah satu komponen terpenting dari gitar, yaitu pickup gitar ya tentunya. Nah, sekarang ini Mas Gani, ini gue pengen tahu nih. Jadi biar buat para kawan-kawan juga tahu nih, sebetulnya apa sih pickup gitar tuh dan seberapa penting sih sebenarnya? Pickup itu satu alat di gitar listrik ya, terutama ya yang butuh energi listrik buat mengeluarkan suara lewat ampli. Dia ada dua jenis pickup tuh, magnetik dan non magnetik. Magnetik yang sering dipakai di gitar, bass, elektrik, dia berfungsi buat mendeliver getaran senar dan resonansi body ke amplifier lewat medan magnetnya gitu. Ada lagi satu yang non magnetik, piezo. Nah, dia mengantarkan terutama sih resonansi ya. Dia nggak menangkap secara magnet ya, tidak? Secara magnet nggak menangkap dia. Umumnya sih di gitar listrik pakai yang magnetik karena senarnya, stringnya kan berkadar besi gitu. Betul. Jadi cara kerjanya sebetulnya dia ini berbeda cara kerja ya. Menangkap vibrasi senar. Betul. Nah, ini boleh cerita nggak Mas Gani? Sebenarnya waktu awal-awalnya belajar untuk membuat pickup sampai bisa menjadi profesional kayak gini gimana sih Mas? Awalnya sih basic saya mekanik dulunya di proyek-proyek mana dan dulu ngerjain gulung dinamo juga. Kebetulan saya main gitar dari kecil juga. Saya dapat ilmu elektromagnet dari guru saya di proyek. Terus Pak Ade saya dulu pernah gulung pickup juga. Dan buku juga saya baca. Baca juga berarti ya? Baca juga. Jadi. Oh ya, ngomong-ngomong mulai tahun berapa Mas? Mulai yang tadi tuh, mulai menginikan pickup? Sekitar 2004 dulu. 2004-an ya? 2004 saya nganggur waktu itu dari proyek, pulang ke rumah ngecek gitar, mau main gitar lagi, ternyata suaranya udah nggak beres. Saya cek potensionya, switchnya masih bagus. Oh, berarti ada masalah nih di pickupnya itu. Saya ukur coil gauge-nya, ukurannya, diameternya berapa. Dan celakanya dulu karena internet susah, kita harus rela jalan kaki apa belanja kemana, keliling kota nyari kawatnya itu. Dan saya dapat cuman di satu toko itu dulu, lupa di daerah Glodok itu. Daerah Glodok ya, Itu pun kawatnya udah kurang layak. Udah kurang layak ya. Saya urut lagi sampai ketemu bagusnya. Tapi karena saat itu cuman adanya itu ya udahlah ya. Nah, itu kan tadi berarti awalnya kan ada kasus atau kejadian Bapak gitarnya Mas Gani kan tadi rusak ya berarti ya? Nah, setelahnya itu kan pasti ada keinginan, ternyata saya bisa nih untuk membenarkan sebuah pickup. Nah, ketika itu kan berarti ada kepikiran dong, bagaimana kalau kita membuat pickup baru gitu. Nah, saat itu ada kepikiran gitu, dan kalaupun ada gimana tuh Mas? Maksudnya pickup apa yang pertama dibikin sama Mas Gani itu? Dulu sih belum ada kepikiran bikin baru gitu. Saya masih rewind lah istilahnya. Rewind ya, berarti lebih ke repair ya berarti ya? Pickup pertama yang saya gulung di gitar saya itu Duncan Design. Duncan Design. Tambahkan atau single coil? Single coil. Single coil ya, Karena saya dulu suka single coil kan. Nah, setelah udah beberapa kali banyak repair atau fixing atau rewind sebuah pickup atau beberapa pickup gitu, akhirnya apa yang memutuskan Mas Gani untuk bisa akhirnya deh, saya harus terjun nih ke bisnis ini nih. Nah, itu Mas. Sebenarnya saya nggak ada keinginan buat
terjun di dunia Oh ini. gitu, dulu. oke, Iya. oke. Karena dulu saya nganggur, saudara saya ngajak saya nih buat, Gan lu kan bisa benerin gitar sama pick up, gimana kalau kita join? Ya saya pikir-pikir, oke lah kita coba. Dulu sempat buka bengkel di daerah Joglo situ. Daerah Joglo, Jakarta Barat. Iya, nggak cuman pick up sih, ternyata saya harus repair bodinya, Jadi keseluruhan gitar ya berarti ya? Jadi cuman dengan berbagai macam kendala dan orang masih belum yakin gitu. Yang berpikiran bahwa pick up tuh kan produk luar negeri ini. Masa sih orang kita bisa sampai ditanyain parameternya apa bikin pick up. Saya jelasin pakai ilmu yang saya dapat itu yang dari awal pertanyaan tadi. Dan internet udah mulai tuh, udah di zaman itu ya, udah mulai ya. 2009 ya. 2009-an ya, zaman itu ya, Kan udah ada Kaskus. Oh iya, zaman itu ya, literatur udah mulai banyak ya secara di dunia internet ya, Ya sedikit membantu lah dulu. Betul. Spesifikasi pickup dari web-web luar negeri itu udah mulai. Ya dari situ saya bisa lebih mateng gitu buat dalemin sebuah pickup. Tapi akhirnya bengkel itu tutup. Saya nganggur lagi, akhirnya tahu-tahu ada itu bekas customer saya waktu di Joglo kirim SMS, masih benerin pickup nggak? Pickup ya, waktu itu dia nanya udah spesifik, masih benerin pickup ya, malah bukan nanya gitarnya ya malah ya. Oke, ini menarik nih. Nah terus gimana tuh? Gue puas banget sama hasilnya dulu ini. Aduh, saya lihat lagi peralatan saya udah nggak ada, kawat itu sisa satu-satunya itu. Terus saya bingung, ini orang kok tahu ya, saya dari mana gitu. Dan besoknya ada lagi yang SMS. Amazing ya. Mas mau pesen pick up dong, ini mau rewind dulu. Gitu, Lah ini tahu dari mana nomor saya? Gitu ya. Dan saya inget lagi, saya pernah bikin akun Kaskus dulu. Terus saya ke warnet, akhirnya buka Kaskus, lupa inget tuh passwordnya dulu apa. Akhirnya ingat, kebuka, pas lihat inbox, waduh banyak banget pertanyaan dan request. Nah dari situ saya mulai kepikiran, aduh ini bisa nih buat ngebantu. Betul. Dan ada peluang ya di situ ya? Ada peluang di situ. Betul. Ya udah, sampai saya beliin lagi yang perlengkapannya ya. Dan saya terima order tapi terbatas, ingat kuantitas material terbatas juga. Sampai akhirnya makin banyak customer datang dan pakai jasa saya. Saya nggak tahu ternyata almarhum Bayin Nur tuh dari Audio Pro tuh inbox saya, Gan, gue mau liputan nih. Saya belum tahu itu siapa kan dulu. Saya lihat lagi profilnya, oh ini dari Audio Pro ya. Audio Pro nih. Sampai akhirnya dia nelpon, Gan, gue udah berapa bulan ini nungguin kabar. Iya udah deh. Aja deh. Datang dan masuk Audio Pro, diliput, diwawancara. Nah dari situ mulai ya bisnis berkembang apa. Ya akhirnya udah terlanjur basah, ya udah lah ya, sekalian seriusin ya pokoknya. Seriusin di situ. Seriusin dengan baik ya. Mungkin ini jalan saya di bidang ini. Memang di bidang ini ya. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya berarti ya. Bertahan ya. Dan Mas udah dapat ya, udah bisa dibilang mah udah 10 tahun lebih ya berarti ya. Iya, sampai dikasih kepercayaan buat pameran ke luar negeri kemarin bareng Lolar, Frelin. Itu udah jadi satu kebanggaan. Saya nggak nyangka gitu. Betul. Gue ini siapa sih? Betul. Kebanggaan dan udah suatu achievement yang luar biasa ya. Berarti ya dengan pembelajaran dan bisnis selama ini. Nah Mas Gani, ini kalau kita bicara pickup nih, umumnya nih dunia pickup itu kan sebetulnya bahan magnetnya kan macam-macam ya. Tapi yang umumnya digunakan adalah kan alnico dan keramik. Keramik ya. Nah sebetulnya kalau Mas Gani boleh jelasin nih, sebetulnya kriteria sound seperti apa yang diharapkan ketika sebuah pickup tuh pakai keramik
Dan kriteria yang seperti apa kalau ketika pakai Alnico tuh Mas kira-kira? Kebanyakan orang mengharapkan tone yang soft dari Alnico gitu ya. Kalau dia request Alnico, nggak terlalu harsh di kuping, dan warm, dan lebih apa sih istilahnya, terutama gitaris blues, jazz tuh lebih milih Alnico karena kebutuhan tone tersebut. Dan keramik banyak kan ya buat main yang keras-keras itu, hard rock, metal. Tapi ya banyak juga sih yang blues pakai keramik. Pakai keramik juga ya. Berarti kalau bicara secara umum ya lebih soft dalam arti kata istilahnya dinamiknya lebih hidup kali ya, bener nggak sih? Semacam gitu nggak sih? Atau nggak gitu juga? Enggak, untuk yang Alnico. Alnico, iya betul. Betul ya, lebih dinamik ya kayaknya ya. Lebih ngikutin gimana dinamika kita picking ya, kenceng ya dia ikut kencang. Tapi kalau ketika dia lagi cuman kurang sensitif juga kalau kurang sensitif juga ya jadinya malah ya. Jadi ya karena magnetic pullingnya sedikit lemah. Kan ada grade-nya Alnico 2, 3, 4, 5. Betul. Makin tinggi ya mendekati keramik. Magnetic pullingnya itu. Betul. Nah, kalau selama ini Mas Gani, kalau stigmanya nih selama ini orang selalu menganggap bahwa keramik itu kesannya kayak pickup murah dan pickup jelek. Lebih jeleknya lah, bukan ini, kita nggak bicara murahnya sih. Pickup jelek sedangkan Alnico bagus. Apakah selalu begitu, Mas? Apakah selalu begitu? Enggak juga ya? Enggak juga. Banyak kok butik-butik Amerika yang pakai keramik. Pakai keramik juga ya? Kayak Tom Henderson. Itu banyak pakai keramik. Pakai keramik ya? Bill Lawrence, Di Marzio sampai jadi legend. Iya, betul. Super Distortion, Evolution itu keramik semua. Betul. Berarti stigma itu artis-artisnya main ya ngeflow aja ngeflow aja kan, asik-asik aja. Dan emang yang penting apa ya, result dari bikinannya ya ya udah ya gitu ya. Berarti yang paling penting memang tahu dulu ya sebenarnya tujuan apa atau tone seperti apa yang diharapkan dari keluar dari penggunaan pickup tersebut ya. Betul. Dan Alnico pun bisa digaus, dia bisa hilang sebenarnya begitu juga. Iya, dengan keramik tuh abadi dia. Betul. Lebih stable ya berarti ya. Lebih sebenarnya ya. Dia per tahun cuman hampir nggak ada di gas sih. Gitu ya malah tetap ada cuman 0,0 sekian persen ya. Gitu. Kalau Alnico kan kita naruhnya harus hati-hati, nggak deket-deket. Iya, lebih sensitif ya sebenarnya secara lebih kuat. Gitu. Betul. Secara bahan fisik materialnya dan lebih mahal. Mungkin pertimbangan itu yang orang berstigma Alnico lebih bagus. Iya, betul. Secara cost materialnya berarti ya. Cost materialnya lebih mahal. Iya, jadi kesannya kalau mahal udah pasti bagus, padahal poinnya bukan di situ ya poinnya. Poinnya bukan di situ kan. Nah, Mas Gani, pasti Mas Gani juga banyak orang-orang yang nanya ke Mas Gani, Mas, nih gua udah punya gitar ini nih, tapi kok kayak soundnya nggak puas ya. Nah, jadi kan kita harus teliti dulu dong. Ini elemen apa nih yang kita perlu tahu nih? Salah satunya mungkin pickup. Nah, Mas Gani mungkin punya saran nggak ke para audiens nih? Sebenarnya gimana sih menentukan apakah ketika kita punya suatu gitar tuh pickupnya nih perlu diganti atau enggak? Dan kalaupun perlu ganti tuh yang pickup yang bagaimana yang buat cocok buat si gitaris? Nah, Mas punya saran nggak tuh kira-kira? Atau punya pendapat nggak untuk hal ini? Ya, untuk dapetin tone yang sesuai keinginan, yang basic gitu ya, pickup harus diganti. Pickup ya? Pickupnya. Tentunya ya, Dan wiring kitnya di dalam gitarnya. Gitu aja, karena pickup tuh kan mewakili karakter playernya. Betul. Sebagai tone dasar gitu ya, menurut saya pickupnya yang diganti. Nah, mungkin Mas Gani punya saran nggak? Maksudnya langkah apa yang untuk si gitaris menyadari bahwa pickup seperti apa gitu yang cocok buat dia? Apakah dia harus melihat dulu dia mainnya di genre apa dan mungkin dari acuannya apa gitu? Betul, itu dia harus tahu dulu genre dia itu gimana, intensitas tone-nya gimana, pilihan magnet dan induktansinya, DC resistannya mau berapa. Dan saya kasih opsi itu setiap orang pesan pickup ya, saya tanya genrenya apa, mau yang spek gimana. Betul. Artinya ya kayak di form ada spesifikasi requestnya apa. Betul. Jadi artinya ya kita juga perlu tahu bahwa atau si gitaris juga harus tahu bahwa ya dia mainnya apa dulu, baru baru nanti kita breakdown ya, maksudnya pickup seperti apa yang cocok buat dia gitu ya. Dan sudah terbukti banyak sih customer yang ke saya bawa pickup mahal-mahal
ini gua nggak cocok nih suaranya. Iya. Kok beda ya sama YouTube? Gitu ya. Ya lu maunya yang gimana tonnya? Betul. Setelah saya ukur ya nggak sesuai sama kebutuhan ton dia. Gitu malah ya. Akhirnya saya bikin ulang pakai material pickup mahal itu. Iya. Dan dia cocok aja. Nah Cocok ini ya? yang gua mau. Oke. Berarti kesimpulannya ya pickup yang harus ganti. Yang harus ganti pickupnya ya. Nah pernah ketemu kasus kayak gini Mas? Ada juga nggak yang orang udah ganti-ganti pickup yang udah kira-kira sesuai buat dia, ternyata itu ternyata dia tetap ada hal yang dia ternyata masih kurang srek gitu. Nah itu gimana tuh kalau menurut Mas Gani itu? Apa elemen di luar gitar dalam hal ini ampli dan efek yang mungkin dia yang salah milih itu ada gimana tuh Mas kalau menurut Mas Gani itu? Iya sih, Gitu harus ya. kalau pengen dapet karakternya, misalnya Stevie Ray Vaughan gitarnya udah sama, pickupnya sama, tapi tonnya kok beda. Iya. Dia harus beli ampli sama efek yang dipakai sama beliau gitu. Oke, betul. Tapi yang paling penting adalah gitar dan pickup itu menjadi satu kesatuan yang memang harus udah bener dulu ya. Ya, harus udah bener dulu dong. Basic tonnya ya dari gitar dan pickup dulu. itu ya tadi ya. Player kan idola lah. Player idola kan punya rig masing-masing. Betul. Gear masing-masing. Betul. Kalau kita pengen ngejar ton mereka ya betul. Harus nggak bisa diakalin juga sih. Nggak bisa diakalin juga ya berarti Mau ya. pakai gitar sama, pickup sama. Amplinya ampli yang berbeda lah. low end ya. Ya atau mungkin high end tapi salah tipe juga kan ada juga tadi ya. Ya mungkin dia yang efeknya juga yang betul. Nah Mas Yani, ini juga ada stigma lagi nih yang banyak beredar di masyarakat nih tadi selain alnico dan keramik nih. Stigma lain yaitu pickup bawaan pabrik gitar tuh jelek. Nah itu apakah benar atau enggak tuh Mas? Nah, kalau menurut opini Mas Gani itu? So far sih banyak jelek. Banyak jelek ya malah. Iya. Oh my god, oke. Nah itu kenapa tuh Mas kalau tahu tuh? Mungkin dari segi material udah oke lah. Oke. Karena dia pabrik besar dengan modalnya yang besar juga. Oke. Cuman di eksekusinya karena dia ngejar kuantitas kan. Oke. Jadi QC-nya termasuk Fender tuh jelek. Iya, secara build materialnya ya berarti ya, build-nya ya maksudnya build. Bukan konstruksi. Ya orang harus rela keluar uang lebih buat dapat pickup yang bagus, awet dari taruhlah Fender. Dia harus rela ngeluarin kocek lebih buat dapat yang Josefina Campos gitu ya, bisa. bikin, betul. Custom shop-nya lah ya. Ibarra bikin custom shop-nya. Itu pun masih sering saya dapat servisan pickup dari mereka. Iya. Pickup custom shop pun juga sebenarnya tidak menjamin itu juga Mas ya berarti ya. Iya. Tapi kalau itu tadi kan berarti kalau Mas Gani kan membahas dari segi konstruksi nih. Nah kalau dari segi tone-nya gimana Mas? Karena banyak juga orang yang puas loh, maksudnya saya puas nih dengan tone begini, padahal pickup bawaan pabrik dan ya pabriknya bukan pabrik yang bukan pabrik gitar butik ya. Kalau gitar butik memang pickupnya pun juga udah dibikin dengan konstruksi yang butik juga gitu loh. Tapi kalau ini memang gitar biasa, nah itu gimana tuh Mas? Ada juga loh yang sama ini kayak puas-puas aja ya. Gimana tuh kalau opini Mas Gani itu? Kalau orang-orang kayak gitu? Ya mungkin pas dapat yang benernya kali ya. Gitu ya, pas dapat yang bener ya. Iya. Oke. Kayak dengan pickup yang bermunculan sekarang dari pabrik Korea lah kalau nggak salah. Dengan harga murah, tonnya udah sesuai ya. Itu fine aja buat ini. Fine aja berarti ya. Oke, iya. Nggak ada masalah. Nah kalau dari segi tone berarti juga sebenarnya itu udah ngomong selera ya Mas ya. Berarti selera, artinya. Iya. Tapi yang tadi kita bahas jeleknya itu dalam arti kata jelek secara konstruksi ya berarti ya. Secara konstruksi dan QC-nya kadang. QC-nya juga gitu ya. Karena kuantitas mungkin ada yang kelewat. Iya. Koilnya berantakan. Iya. Ya ngejar waktu ya. Istilahnya mereka ngejar waktu harus sekian ribu pieces tapi dalam tempo singkat. Jadi akhirnya ya begitulah ya. Soalnya ada juga yang masih di box Fender dulu. Orang baru beli ternyata Mas kok nggak nyala ya ini. Gitu ya. Pas dikirim ke saya koilnya putus. Aduh nih. Kelas Fender ini loh. Iya. Sedangkan kayak Lolar, Frelin, yang butik-butik, itu influence-nya ke Fender malah. Iya. Mereka bikin lebih baik. Malah lebih baik ya malah ya. Konstruksi yang lebih aman, awet. Iya. Kalau mau yang bagus ya ada harganya gitu. Memang. Dia udah memperhitungkan dari. Iya.
oh pickup influence saya ternyata kekurangannya di sini. Dikembangkan di butik di situ gitu ya. Tapi bicara kalau selain masalah harga kan artinya sebenarnya konsepnya kan kalau Gani Pickup kan memang ya butik ya, artinya ya memang tidak dibuat based on mass product kan gitu kan. Jadi, enggak, iya. Iya, jadi harganya juga di atas yang mass product. Di atas mass product yang secara umum. Jadi cuman di bawah butik-butik. Iya, iya. Tapi konsepnya berarti artinya sudah memperhatikan aspek detail per elemen si produknya ya gitu ya berarti ya. Karena saya menyesuaikan kan harga di Indo gitu, kita nggak bisa samakan dengan yang di US ya misalkan. Karena mungkin mereka buat dapat material ini harus keluar uang yang lebih. Kalau kita kan masih tergolong aman lah buat aman ya, impor material apa ya, jadi tapi banyak jeleknya sih pickup. Mungkin buru-buru nih udah deadline apa QC main oke aja, ternyata masih belum perfect, udah kadung dijual, akhirnya bisa ngerusak citra gitarnya. Betul. Dan itu memang 1 banding sekian ya, tapi ya rasionya makin besar seiring dengan karena dia makin massnya tadi ya. Iya. Betul kan ya. Cuman ya cukup berbahaya juga sih. Hal-hal kecil gitu tuh. Betul. Makanya biasa memang kalau pickup itu umumnya biasanya memang tidak digaransi sih Mas. Biasanya memang nggak ada emang ya udah gitu faktor. Pickup mahal pun nggak ada. Iya ya udah benar-benar benar-benar ada faktor suenya lah dalam butik lah. Kalau butik kan kayak Lola, Relin, saya itu masih secara personal kita kan. Betul. Customer langsung ke buildernya bisa. Ini kok pickupnya gini. Betul. Oh ya udah deh, ulangin karena kuantitas kan nggak sebanyak. Dan juga memang tadi juga ya, artinya melihat detailnya ya, artinya ya karena pengerjaannya one by one jadi ya detail gitu loh, nggak yang kita benar-benar perhitungin nih dampaknya ntar gimana, buat berapa tahun ke depan gimana, sampai saya bisa menjamin nih dari kualitas coil sama wax spottingnya, pickup saya bisa tonnya konsisten selama 20 tahun ke depan. Ya itulah yang membedakan ya berarti ya. Kalau pabrik kan oke lah sekarang bagus. Iya, tapi kita nggak tahu ya tiba-tiba berapa tahun 2 tahun kok Mas kok jadi kecil ya. Iya, jadi kecil atau putus lah atau mati tiba-tiba mati mendadak. Iya.